Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang kasus penggunaan kerangka kontrol. Perkenalkan, nama saya Firda Mailia Hendriana, NIM 19214074. Dan saya Kholifatus Soleha, NIM 19214072. Kasus penggunaan model. Praktik tata kelola dan manajemen dapat dibuat skema dengan menerapkan TLCF, template untuk keseluruhan sistem manajemen IS, atau keamanan tertentu domain. Ini dapat digunakan sebagai kisi observasi untuk standar dan sebagai model untuk mengelompokkan semua aktivitas dalam konteks SMKI. Domain keamanan tertentu atau teknologi atau perubahan baru itu juga dapat digunakan untuk mendukung diskusi atau brainstorming selama manajemen perubahan atau penilaian diri tata kelola praktek. Model TLCF dengan demikian dapat digunakan untuk mengamati praktik tata kelola keamanan di berbagai skenario dan dari sudut yang berbeda. Menurut domain keamanan, manajemen identitas dan akses, infrastruktur telekomunikasi dan jaringan, aplikasi, keberlangsungan bisnis, keamanan fisik, keamanan manusia. Gambar di samping ini adalah gambar area penerapan model TLCF. Berdasarkan sifat ancamannya, yaitu ada keamanan cyber dan privasi data. Dengan teknologi komputasi awan, virtualisasi, mobilitas, konsumerisasi, dan digitalisasi proses. Penilaian diri tata kelola. Penilaian tata kelola dapat dilakukan untuk seluruh SMKI, untuk domain keamanan tertentu, atau sebagai bagian dari bisnis atau entitas geografis. Analisis seperti itu jelas dapat dibuat dengan menggunakan semua rekomendasi dalam standar dan kemudian mengevaluasi tingkat kedewasaan mereka. Hal ini dilakukan dalam audit. Misalnya, kami mencari cara yang tidak rumit dan tidak terlalu membatasi bagi manajemen untuk menilai praktik tata kelola sistem berdasarkan beberapa pertanyaan kunci. Template model TLCF memungkinkan introspeksi seperti itu dan memfasilitasi tugas mengidentifikasi poin-poin utama untuk ditingkatkan. Modelnya bisa digunakan dengan cara yang berbeda selama sesi brainstorming, selama fase awal proyek-proyek besar, dalam seminar kesadaran keamanan manajemen tentang keamanan strategi, atau selama pertemuan komit yang bertanggung jawab atas perencanaan utama inisiatif keamanan. Setiap blok penyusun model memiliki serangkaian pertanyaan untuk memfokuskan diskusi. Disesuaikan dengan daerah pengamatan. Sebuah kuesioner yang memfasilitasi brainstorming dapat dilakukan dengan menggunakan rekomendasi dari standar, peraturan, persyaratan model kedewasaan, atau dokumen atau studi lain yang berkaitan dengan praktik tata kelola keamanan yang baik. Gambar di samping ini adalah gambar kuesioner untuk setiap blok TLCF. Selama diskusi, peserta akan diundang untuk mengomentari kemungkinan, kelemahan atau celah yang mereka lihat, beserta usulan untuk mengatasinya. Yang berbeda proposal kemudian akan dibahas, dikonsolidasikan oleh blok model, dan disajikan sebagai rencana aksi masa depan. Gambar di samping ini adalah gambar template sebagai alat brainstorming. Berdampak pada tata kelola pendekatan proaktif. Pendekatan proaktif menganalisis domain tertentu, misalnya keamanan siber, dari sudut pandang semua blok bangunan model. Sebagai ilustrasi, mari kita ambil contoh dari bidang privasi data. Meskipun pendekatan yang sama dapat diterapkan ke domain lain, perlindungan data pribadi dalam ekonomi digital telah menjadi perhatian banyak regulator. Komunitas Eropa telah mengadopsi pedoman komprehensif
untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). Banyak negara lain memiliki yang serupa peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Swiss atau Data Pribadi Singapura. Undang-Undang Perlindungan untuk menyebutkan dua saja. Selanjutnya, rekomendasi GDPR tentang perlindungan data pribadi yang mungkin dampak IS. IS itu singkatan dari Informasi Security atau ISMS yang disingkat Informasi Security Management System, tercantum sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi, kategorisasi, dan klasifikasi data pribadi. Data pribadi adalah data pelanggan, pemasok, karyawan, atau lainnya, orang yang digunakan dan diproses oleh perusahaan untuk operasinya. Peraturan mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi data pribadi tersebut, termasuk penggunaan dan pemrosesan data yang sangat sensitif seperti genetik, biometrik, terkait kesehatan, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua ada inventarisasi data pribadi. Perusahaan harus memiliki inventaris data pribadi, server, dan aplikasi yang memproses data ini, dan deskripsi aliran data pribadi, proses mana yang menggunakan data mana. Sistem ini diklasifikasikan menurut klasifikasi data yang mereka host atau proses, membuatnya lebih mudah untuk mengatur manajemen resiko khusus yang terkait dengan data ini dan membuat indikator yang relevan. Yang ketiga, langkah-langkah untuk melindungi data pribadi. Perusahaan harus dapat menunjukkan adanya kontrol atau tindakan untuk melindungi data pribadi menurut klasifikasi data, mode penyimpanan, dan pengobatan, akses, transmisi, penghancuran, manajemen perubahan, atau cadangan, dan lain-lain. Berdampak pada tata kelola pendekatan reaktif. Kontrol operasi berubah. Penting untuk memverifikasi ketergantungan mereka dengan kontrol di tingkat strategis dan taktis. Dengan kata lain, kita memiliki untuk memastikan bahwa kegiatan dan perangkat tata kelola disesuaikan dengan operasional baru kontrol. Permintaan untuk perubahan yang dihasilkan dari insiden, temuan audit, atau terlihat ancaman sering dikirim ke manajer operasi yang terkadang meminimalkan ruang lingkup perubahan, mengabaikan imperatif pemerintah, atau hanya tidak memiliki sarana untuk mengharuskan pengendalian tingkat strategis atau taktis disesuaikan. Contoh adaptasi praktis tata kelola setelah perubahan operasional kontrol. Nah, ini adalah contoh adaptasi praktis tata kelola setelah perubahan operasional kontrol. Misalkan sebuah perusahaan ingin mengevaluasi kapasitas perlindungan terhadap ancaman dunia maya. Manajemen telah mendelegasikan proyek ini ke Departemen TI dan mengharapkan untuk menerima laporan yang merinci tingkat kematangan saat ini, tingkat kematangan yang diperlukan, dan tindakan apa yang harus diambil untuk menutup kesenjangan. Standar NIST Cyber Security Framework disingkat CSV dapat digunakan untuk menilai postur keamanan siber perusahaan saat ini. Tujuan utama dari standar ini adalah untuk mengidentifikasi semua kontrol operasional penting di bidang pertahanan siber dengan menilai jatuh tempo kontrol terhadap rekomendasi standar. Perubahan akan dapat mengusulkan inisiatif perbaikan kerangka kerja CSF NIST ini yang berisi semua kontrol terdiri dari yang berikut. Lima fungsi utama yang mengelompokkan kontrol perlindungan keamanan siber disebut
mengidentifikasi, melindungi, deteksi, merespon, dan memulihkan. Yang kedua, setiap fungsi dibagi menjadi banyak kategori. Yang ketiga, setiap kategori mencakup sejumlah subkategori atau persyaratan tertentu. Kesimpulan, kami mempresentasikan kasus penggunaan model TLCV, TLCF untuk penilaian mandiri praktik tata kelola untuk mengantisipasi perubahan pendekatan proaktif dan dampaknya perubahan pendekatan reaktif. Pada tingkat strategi dan taktis, mengevaluasi dampak perubahan pada kegiatan tata kelola, risiko, dan kepatuhan harus menjadi perhatian tidak hanya bagi petugas keamanan dan manajemen, tetapi juga bagi semua pihak yang bertanggung jawab. Untuk perubahan di bidang kontrol keamanan, model ini juga dapat digunakan untuk semua kebutuhan presentasi yang disederhanakan kontrol pada tingkat strategi dan taktis untuk orang-orang yang memiliki fungsi dalam tata kelola IS dan tidak terlalu akrab dengan standar dan tolak ukur yang baik. Praktek. Sekian dari kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.